fararion nadio kaya aye awino aye kamamo
Terima kasih untuk pelayanan pujian dari Rayon 1, Rayon 3, dan unsur PAR SM. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama memberi kemuliaan untuk nama Tuhan kita. Jemaat, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan mendengarkan perenungan di sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan setia, Bapa yang murah hati, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan ciptaan tangannya. Bapa yang baik, terima kasih untuk jam sembahyang di sore hari ini. Kami jemaat-Mu telah berkumpul dalam rumah-Mu, dan kini tiba waktunya kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi kami yang ada di dalam rumah-Mu di sore hari ini. Mengurapi telinga kami, jemaat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan mengurapi hamba yang terbatas, hina, dan bodoh ini, agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu di sore hari ini, sesuai dengan apa yang Roh Kudus ingin sampaikan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sambut kebenaran firman di sore hari ini dengan sukacita. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pembacaan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini terangkat dari Kitab Mazmur pasal 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Mazmur pasal 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu boleh menyimak dari Alkitabnya masing-masing. Saya menggunakan Alkitab terjemahan 2 dengan judul perikop doa mohon kemenangan bagi Raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala kurban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala perkataanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ia menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Sedemikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini. Joe Suba. Joe Suba. Robebie Faro Kauma Manseren ala Bienan Kogame. Maaf, ini bahasanya orang Biak. Saya anak Amungme jadi tidak fasih.
Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Di ibadah akhir bulan Agustus ini adalah ibadah etnis dan menggunakan suku adat istiadat suku Biak. Puji Tuhan, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, kita sekalian boleh sampai di hari ini, hari terakhir di bulan Agustus tahun 2025. Kebanyakan dari kita orang-orang berkata sudah mau masuk bulan Berber. September, Oktober, November, Desember. Biasanya katanya ada banyak kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi kita wajib berhati-hati. Namun yang selalu menjadi kekhawatiran, yang selalu menjadi kekuatan dan pengharapan kita untuk hari-hari kita di tahun ini adalah penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap sama. Hari kemarin, hari ini, besok, bahkan akan sampai di akhir tahun 2025. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kitab Mazmur 20 ini ditulis oleh Raja Daud, Raja Israel yang dikenal sebagai pemazmur terbesar di dalam Alkitab. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud sebagai puji-pujian kepada Tuhan. Mazmur ini justru banyak digunakan untuk beberapa hal seperti liturgi doa untuk raja, sebagai doa atau seruan untuk umat kepada Tuhan sebelum menghadapi peperangan, dan liturgi pelantikan raja setelah Raja Daud. Tak heran jika Mazmur 20 ini kemudian dibacakan dan dinyanyikan kepada raja pada waktu mereka akan mendukung pemerintahan yang ada. Mazmur ini dinyanyikan, ditulis oleh Raja Daud dan fungsinya sangat khas sebagai permohonan perlindungan, pertolongan dan kemenangan dari Tuhan ketika bangsa Israel menghadapi musuh-musuh mereka. Digubah oleh Raja Daud, Mazmur ini jelas menyatakan curahan hati seorang pemimpin untuk didukung dalam doa. Pertama, didoakan agar Tuhan selalu memberikan pertolongan, kekuatan, dan bimbingan untuk mengatasi setiap masalah yang mungkin timbul dalam kepemimpinannya atau dalam peperangan yang dia pimpin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5 merupakan doa umat Israel untuk raja sebagai pemimpin mereka. Kita lihat ayat per ayat. Pada ayat 2, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Ini menunjukkan bahwa kesesakan adalah bagian dari kehidupan, bukan hanya dihadapi raja yang hendak berperang, tapi kita sebagai jemaat saat ini pun seringkali menghadapi masalah, dan masalah itu pastilah menyesakan. Namun seperti bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang nyata sebagai Allah yang akan membentengi mereka. Pada ayatnya yang ketiga dinyatakan bahwa pertolongan datang dari tempat kudus, bait suci, dan disokongnya engkau dari Sion. Tempat suci, tempat kudus, bait suci adalah simbol keberadaan dan kehadiran Allah. Daud menekankan perlunya berdoa masuk ke hadirat Tuhan ke tempat kudusnya. Sion melambangkan hadirat Allah atau kehadiran Allah. Doa ini mengaku bahwa kemenangan bukan hanya soal strategi,
tetapi juga soal hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan Sang Pencipta. Ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima, kiranya Tuhan ingat korban persembahan dan korban bakaran bangsa Israel. Tuhan juga kiranya memberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan menjadikan berhasil apa yang dirancangkan. Ini bukan sekedar harapan agar keinginan pribadi terpenuhi, melainkan agar rencana selaras dengan kehendak Tuhan dan berhasil. Dan ketika berhasil apa yang dirancangkan, patutlah bersukacita, bukan karena kekuatan mereka sendiri, namun karena nama Tuhan. Pada ayatnya yang ke-6, merupakan keyakinan yang diterima akan kemenangan yang diterima dari ilahi. Tuhan memberikan kemenangan bukan hasil dari usaha manusia itu sendiri semata, tapi merupakan pemberian Tuhan kepada mereka yang diurapinya. Ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10 dalam doa permohonan Daud dan bangsa Israel, orang-orang kafir akan memegahkan kuda, kereta, dan kekuatannya. Mereka memegahkan kekuatannya yang tidak sebanding dengan kekuatan tangan Allah yang perkasa. Tetapi kita, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bermegah dalam nama Tuhan, mengandalkan kekuatannya dan pertolongannya. Pertolongan Tuhan, mempercayai keperkasaan tangan Tuhan. Mereka yang mengandalkan kekuatan kereta, kuda, dan kekuatannya sendiri gagal. Mereka akan rebah dan jatuh. Sedangkan umat Tuhan atau siapapun kita yang mengandalkan kekuatan dan keperkasaan tangan Tuhan akan tetap berdiri dengan tegak. Doa ini dengan tegas adalah permohonan atau seruan kepada Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada raja atau pemimpin atau setiap orang percaya yang memohon atau berseru kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada beberapa pesan penting dari bacaan Mazmur 20 di malam ini yang boleh menjadi pedoman kita sekalian untuk memasuki bulan baru atau bulan berber yang biasanya dikhawatirkan, atau bulan September besok. Orang doa sebagai kekuatan utama orang percaya. Seperti Raja Daud yang mengubah Mazmur ini bagi bangsanya, bangsa Israel sebelum berperang. Di saat ini kita mungkin tidak seperti bangsa Israel yang menghadapi peperangan secara fisik. Tetapi kita berperang melawan stres, ketidakpastian, dan tantangan hidup lainnya. Seperti keadaan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Sebagai jemaat Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab doa umatnya. Yang kedua, mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan dunia. Saat ini, seperti kita saksikan bahwa pemimpin bangsa ini sangat mengandalkan kekuatan militernya, mengandalkan teknologi, kekayaan, atau koneksi sosial. Pesan firman Tuhan malam ini mengingatkan dan mengajak kita sekalian untuk kembali menaruh kepercayaan utama kepada Tuhan, bukan pada hal-hal duniawi yang fana. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, jangan takut sebab aku menyertaimu, jangan cemas sebab akulah Allahmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong, kutuntun dengan tanganku yang jaya. Ayat ini meneguhkan setiap kita untuk percaya pada kekuatan tangan Tuhan yang perkasa. Kemenangan sejati berasal dari Tuhan. Firman Tuhan malam ini menekankan bahwa kemenangan bukan
hasil strategi manusia semata, tetapi pemberian Tuhan. Untuk itu pesan ini buat kita jemaat Tuhan yang percaya kepadanya. Tetaplah rendah hati dalam keberhasilan kita. Percayalah bahwa Tuhan bekerja di setiap hari-hari kehidupan kita. Ada pengharapan dalam pergumulan kita. Jika hari ini Bapak Ibu kita sekalian menghadapi pergumulan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Mazmur 20 ini memberi kekuatan batin bagi kita sekalian yang mungkin saat ini sedang menghadapi kesulitan. Baik itu masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau mental. Kita diingatkan bahwa Tuhan sangat tahu kebutuhan kita. Maka bawalah segala pergumulanmu dalam doa kepadanya, karena dalam doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Percayalah kepada Tuhanmu, sebab Tuhan pasti memberi pertolongan dengan cara dan waktunya yang tepat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berdoalah terus menerus dan andalkanlah Tuhan dalam hidupmu, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan doa rayon, persekutuan doa KSP, bahkan dalam persekutuan jemaat di gereja. Marilah kita terus berdoa seperti Raja Daud dalam bacaan firman Tuhan malam ini. Jadikanlah doa sebagai sarana komunikasi dengan Allah. Prioritaskanlah Allah dalam hidupmu. Jangan mengandalkan kekuatan dunia atau apapun yang fana dalam dunia ini dan tidak dapat menandingi keperkasaan tangan Allah yang kuat. Marilah kita percaya bahwa karena kekuatan doalah maka kita dapat melihat, menikmati penyertaan Tuhan di sepanjang bulan ini. Dan kita juga akan memasuki bulan baru, bulan September. Kita akan memasuki dan sama-sama memaknai bulan bina keluarga, di mana dimulai dari setiap keluarga kita akan membangun kekuatan doa yang kuat untuk saling menopang anggota keluarga kita satu sama lain. Dari sel terkecil dalam jemaat ini kita akan bertumbuh menjadi jemaat Tuhan yang kuat karena mengandalkan Tuhannya yang hebat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Manseren ifno kokame. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari rayon 2, rayon 4, dan unsur PAM.
Tuhan Yesus kasihi, arti lagu yang dinyanyikan oleh Rayon Doe ini adalah, ya Tuhanku, ingatlah daku yang bersalah, ingatlah kami yang bersalah. Kunyanyikan lagu syukur hanya padamu Allah Bapa di sorga. Ibu Bapa, kita sekalian rindu ke sana, ku duduk merenung untuk ke sorga yang kekal. Rayon 4 dipersilakan.
Terima kasih untuk Rayon 4 yang sudah sekalian menerjemahkan lagunya. Silakan Persekutuan Anak Muda. Terima kasih untuk pujian
dari Rayon 2, Rayon 4, dan unsur PAM. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan memberikan persembahan. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian rohani 160 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Manseren Wakin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada ibadah kali ini kita telah menerima mengumpulkan persembahan melalui 8 kantong kolekte, 2 kotak program dan 2 kotak diakonia. Dalam ibadah ini juga telah disampaikan oleh keluarga amplop pengucapan syukur yang berasal dari keluarga RT 5, punya pengucapan syukur dari Rayon 3 RT 5 atas penyerahan Tuhan
penyertaan Tuhan di dalam sepanjang bulan Agustus. Amplop pengucapan syukur dari Rayon 4, 1 amplop persembahan syukur juga dari Rayon 4, amplop pengucapan syukur ulang tahun penambahan usia seorang ibu di Rayon 4 berulang tahun tanggal 28 Agustus, dan pengucapan syukur tanpa nama dari keluarga dengan 3 amplop pengucapan syukur tanpa nama. Doa persembahan ucapan syukur akan dibawakan bersamaan dengan doa syafaat dari atas mimbar. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat dan juga doa persembahan syukur. Kita akan mengucap syukur untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Pengucapan syukur dari keluarga yang mengucap syukur untuk berulang tahun dan dalam penyertaan Tuhan di sepanjang bulan Agustus ini, dan juga pengucapan-pengucapan syukur yang tidak menyebutkan nama. Kita juga akan berdoa untuk jemaat kita yang saat ini sedang dalam perawatan, dan juga jemaat-jemaat yang mungkin saat ini sedang berbeban berat dalam pergumulan hidupnya. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus, hari ulang tahun dan ulang tahun pernikahan, untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa dalam doa agung, doa Bapa kami dalam bahasa Biak. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk Bapak Ibu saudara jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus ini, dipersilakan untuk maju ke depan dan menyampaikan pujiannya.
khusus memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Agustus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita telah selesai dan kita akan mengakhiri ibadah di sore hari ini dengan nyanyian rohani 165 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang pertama akan kita nyanyikan dalam keadaan duduk dan ayatnya yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Selamat memasuki bulan baru, bulan September, dan selamat merayakan bulan Bina Keluarga dengan segala kegiatan yang telah disiapkan oleh panitia. Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan sambil berjabat tangan kita menyanyikan bersama-sama nyanyian penutup dari nyanyian rohani 165 ayat 3. Faro kapira
Oh ya, penerima tanggung.